Oke, lanjut. Ya, kita lanjut. Jadi sebelum kita memulai Jimit malam ini, marilah kita tundukkan kepala kita sejenak. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga di pertemuan ini kita selalu diberi kelancaran dalam melaksanakan tugas kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Akbar sudah membimbing doa pada malam hari ini. Saya share screen yang tadi lagi ya, supaya kakak melihat tugasnya yang belum dikerjakan. Kak Hamsa, apakah mendengarkan saya, Kak Hamsa? Ya. Kak Hamsa, di sini kan banyak tugas yang belum dikerja kodong. Saya kasih lihat ke ini nah. Kalau ada waktu Kak Hamsa, lebih baik kita ke rumah saja. Nanti saya bantu di sini. Kalau kepala sekolah misalnya sibuk, nanti ke rumah kan tidak jauh di rumah toh. Bawa ke laptop tak? Karena tidak bisa saya bisa aja sebenarnya saya buka di sini, tapi supaya saya pandu ki. Hamsa itu mulai dari kosong. Ya ini kalau bisa kelihatan lah. Jadi yang sudah kerja itu Kak pasti kelihatan. Hamsa mulai 1.6. Nah, kemudian yang modul 3 1.4, pokoknya kosong. Sama Kak Sahir itu belum ada juga yang dia kerja ini Kak Sahir. Harusnya senior ini wes. Kayak sudah kerja saya tidak kirim kah? Ya harus dikirim. Sudah kerja kayaknya ini. Kalau kita kerja ke Hamsa pasti dia muncul di sini. Seperti ini toh. Kak Rafia, Kak Rismanto dia muncul itu. Nah. Mungkin Kak, mungkin dia habis kerja ke Hamsa tapi dia tidak kumpulkan atau kirim jawaban. Jadi itu dia tidak tersave. Kayaknya. Kan itu ada umpan. Misalnya kalau kalian kirim tugas ada yang umpan balik temannya, tak? Nah, itu juga biasa kadang terlewatkan. Ada tugas yang tidak dikerja di tugas, misalnya dalam bentuk tidak diunggah dia. Tetapi kita jawab pertanyaan yang ada di modul-modul itu yang sesuai dengan tugas yang mau dikerjakan. Atau begini Kak Hamsa, kirimkan saya akun belajar tadi, nanti saya cek dari sini. Iya. Supaya jangan sampai sama-sama kita sibuk juga kesian. Nanti saya cek oh yang mana yang sudah dikirim tetapi ada kesalahan teknis. Kelihatan ini Kak. Nah. Kak Farudin juga ini, mudah-mudahan Kak Farudin masuk supaya saya tunjukkan. Kalau ada yang masuk. Nah, kelihatan itu Kak Hamsa, ini yang pink-pink ya. Tidak ada sama sekali. Kak Ali ini sudah jarang masuk. Kak Sahir juga belum ada Kak Di? Sahir belum ada dia kirim. Harusnya ada dia kirim baru 1.3 refleksi pembelajaran. Ini C. Selebihnya belum. Bagus itu Kak, mungkin di screenshotkan baru kita kirim di grup yang yang grup pribadinya kita yang supaya masuknya teman-teman siapa tahu tidak sempat ikut Jimit. Nah, bisa mungkin Enggak, coba kalian di situ yang screenshot kelihatan tak? Maksudnya karena saya kan kalau saya buka
Kalau saya buka begini file, saya tidak lihat diriku di Gmeet. Atau kalau kalian yang screenshot dari situ pasti kelihatan. Atau tidak, nanti saya informasikan di masing-masing saja supaya jangan di-share di namanya di pribadi saja. Oh Nanti iya, saya Kak. sampaikan karena menjaga apa namanya, ada namanya kita punya privasi lah. Ini seperti kasihan Kak Wawan, kalau Kak Wawan kan dia sampaikan sudah mi dikerja Bu, hanya belum diunggah. Kak Ali juga, ini Kak Ali, lihatin Kak Ali. Jadi yang betul-betul real belum mengerjakan secara keseluruhan, Kak Farudin, Kak Hamsa, Kak Ali, kelihatan nih. Jadi yang biasa buka laptop kakak-kakak akan kelihatan sini tatap mayanya, seperti Kak Akbar. Dia muncul ada 6 kali tatap maya yang menggunakan laptop. Betul itu Kak Akbar? Pasti kelihatan. Ada juga kalau yang buka di LMS-nya kakak-kakak, nah itu langsung dia terbaca di sini. Itulah bagusnya sebenarnya kalau kita kerja di LMS. Hanya kan kalau masalah daftar hadir masih nanti saya yang eksekusi karena bisa aja saya hadirkan semua. Hanya saya tanya dulu juga kawan-kawan. Jangan sampai juga kasihan yang, tapi kan maksudnya kalau kehadiran sih oke, karena itu salah satu syaratnya juga menyelesaikan tugas saya. Kalaupun ada yang tugasnya tidak terselesaikan secara keseluruhan, ya konsekuensinya memang rendah nilainya dibandingkan sama kakak-kakak yang memang kerja secara keseluruhan. Itu berbeda. Kalau seperti begini kosong semua, kira-kira berapa kita mau kasih? Ya, Kak Rahma juga ini, Kak Rahma syukurnya karena tes akhir dia ikut. Kak Rahma itu baru 1.6, 1.4. Yang modul 3 belum dikerja, ini modul 3 kelihatan ya, 3. Kemudian modul 2, unggah aksi nyatanya belum, RTL-nya juga belum. Nah, di sini 1.1-nya, 1.2-nya, 1.3-nya dikerja semua. 1.6-nya belum. 2.1-nya sudah, 2.1C-nya belum. Jadi memang kelihatan. Nah, di sini sudah ya, yang 2 unggah hasil proses pembelajaran. Soalnya ini hanya di LMS saya yang muncul. Saya tidak, kalaupun saya screenshot ini karena panjang sekali kakak-kakak tidak kelihatan. Makanya saya hanya menuliskan nanti seperti misalnya Rahma 3.1-nya belum. Nah, seperti ini tadi saya WA di grup kan. Saya WA pribadi juga. Kak Ali tolong diunggah fakta integritas pesertanya sama surat izinnya. Kalau ini Kak Asri kan ya otomatis dia sudah tidak ikut. Jadi kelihatan itu Kak yang memang sudah dikerja dan belum sama sekali. Baiklah, saya stop screen dulu. Untuk materi kita pada malam hari ini, jadi jangan lupa ya Kak Hamzah, supaya saya cepat. Sebenarnya kalau kakak-kakak itu yang jarang kerja tugas, mau japri atau menyampaikan, tidak susah. Hanya karena mereka juga tidak mau japri saya pribadi, mungkin karena sama-sama dengan kesibukan. Ya. Tapi kalau seperti Kak Hamzah, rumahnya dekat.
Datang ke rumah saja Kak, atau kasih tahu ibu. Kebetulan kan saya akrab juga sama ibu. Ya, karena ini berhubungan dengan RTL. Ya. Ya, ini adalah materi kita pada malam hari ini tentang rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru jasmani dan olahraga kesehatan. Nah, di sini jelas ya Kakak, durasinya 1 JP, berarti dia 45 menit ke depan. Ini sebenarnya sudah harus selesai, cuma saya minggu-minggu ini ada pemeriksaan, bukan pemeriksaan sih, ada pendampingan inspektorat persiapan pemeriksaan BPK di tahun depan. Karena mungkin saya jadi sampel lagi, makanya dipanggil untuk pembekalan. Ya, beginilah. Tapi kita syukuri karena kita masih dipercaya untuk bisa mewakili sekolah-sekolah yang saya kerja, semuanya selalu dapat sampel BPK. Akhirnya pekerjaan berat juga sih. Mungkin ada kawan yang bisa, kakak-kakak ada yang bisa menghubungi teman-teman yang lain supaya masuk lah. Karena ini sudah mau persiapan rencana tindak lanjut. Ada banyak hal yang kita mau sampaikan terkait tugas-tugas yang akan kita lakukan. Sekiranya mereka jangan, kalau mendengar langsung kan bagus. Kalau menyampaikan kadang ada yang tidak tersampaikan secara utuh. Nah, baiklah kakak-kakak. Intinya tujuan kita pada malam hari ini adalah satu, merefleksikan pembelajaran modul 3. Adakah kakak-kakak yang masih ingat pembelajaran modul 3 yang kita sudah pelajari? Yang baru minggu lalu kita bahas tentang apa itu? Pembelajaran berbasis proyek, Kak? Ya, dalam komunitas belajar sekolah. Ya, kalau di sekolah kan sudah ada namanya P5. P5 dengan apa perbedaan daripada P5 dan pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran intrakurikuler atau kokurikuler kakak-kakak? Mungkin masih ada yang mengingat? Pembelajaran berbasis proyek pada pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler atau dalam P5. Itu kan yang habis kita bahas, masih diingatkah kakak-kakak? Masih, Kak. Ya, silakan Karis, mungkin bisa mengelaborasi sedikit apa yang sudah pernah kita bahas. Oke, Kak, makasih atas kesempatan diberikan pada saya. Jadi kurang lebih, jadi perbedaan antara pembelajaran
P5, kemudian intrakurikuler sama kokurikuler. Ya. Jadi kalau P5 itu tetap sama, semua ada produk yang dihasilkan, tetapi kalau P5 dia itu prosesnya lebih detail, kemudian maksudnya lebih jelas dia prosesnya. Maksudnya kemudian kalau intrakurikuler dia sifatnya kayak gimana maksudnya prosesnya itu kayak singkat bagaimana itu Kak, singkat ya. Kemudian kalau yang kokurikuler yaitu mengkampanyekan Kah, maksudnya dalam produknya itu dalam bentuk mengkampanyekan, seperti mungkin pembuatan poster-poster, kemudian gambar-gambar atau video, mungkin gitu Kak. Makasih. Ya, terima kasih Karis, sudah bagus. Kalau menurut Kak Akbar, Kak Akbar ikut Jimit kemarin terakhir? Tidak Kak, karena mati lampu Kak. Bubina. Ya, menurut Kak Akbar secara pribadi, apa perbedaannya pembelajaran berbasis proyek pada pembelajaran intrakurikuler dan pada P5? Perbedaan intrakurikuler Kak dengan P5? Ya, misalnya pembelajaran berbasis proyek itu, kalau menurut Kak Akbar, berbasis proyek pada intrakurikuler dengan P5. Kalau menurut saya Kak, intrakurikuler itu kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dan pramuka mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Jadi kegiatan ini Kak merupakan bagian integral dari proses pembelajaran di sekolah dan berlangsung di bawah bimbingan guru. Sedangkan P5 itu Kak kegiatan yang berbasis proyek, maksudnya berbasis proyek, jadi ada tugas yang harus diselesaikan yang diambil salah satu judul, contohnya suara demokrasi. Di mana suara demokrasi itu nanti kita pilih, kita ambil dalam proyek yang kita lakukan. Itu menurut saya Kak. Betul sekali Kak Akbar. Walaupun Kak Akbar tidak mengikuti kegiatan kita kemarin, tetapi dia bisa mengelaborasi hal yang dia tahu tentang pembelajaran berbasis proyek intrakurikuler maupun P5. Jadi saya ingin menguatkan saja kakak-kakak bahwa pembelajaran berbasis proyek dalam intrakurikuler atau kegiatan pembelajaran sehari-hari itu dia prosesnya simple. Jadi maksudnya dia dikasih masalah seperti yang Kak Riz sampaikan minggu lalu. Dia kasusnya atau masalah yang dibahas itu tentang narkoba. Jadi narkoba itu mereka disuruh buatkan sebuah makalah. Jadi makalah itu harus jadi saat itu. Itulah namanya pembelajaran berbasis proyek pada pembelajaran intrakurikuler. Kalau kokurikulernya dia sifatnya membuat poster-poster yang berhubungan dengan narkoba. Pokoknya sesuai dengan materi yang atau studi kasus yang kakak berikan pada peserta didik. Sifatnya berkelompok. Sedangkan pembelajaran berbasis proyek pada P5 dia itu berproses, tidak langsung jadi. Jadi pengenalan konsep dulu, setelah itu merencanakan, bertanya dulu, misal salah satunya mengapa narkoba itu sangat merugikan generasi muda. Hanya
Kalau yang sifatnya itu narkoba dia problemnya karena dia bisa kita ambil, hasil akhirnya itu bisa dalam bentuk clipping. Bisa dalam bentuk clipping, itu kan produk juga. Atau majalah dinding yang biasa kita siapkan di sekolah-sekolah. Jadi masing-masing kelompok biasanya kita membuat clipping. Kalau dulu kan majalah koran itu sangat diperlukan karena kalau ada guru cari koran, cari materinya ini, kemudian tempelkan di clipping masing-masing, nanti masing-masing peserta mempresentasikan hal-hal yang menyangkut materi yang ditugaskan. Tetapi biasanya sekarang P5 itu kebanyakan prosesnya ada produk yang dibuat. Ya. Seperti tadi yang disampaikan Kak Akbar, apa tadi temanya, judulnya Kak? Judul P5 di sekolahnya yang Kakak sekarang? Yang sekarang yang kita ambil Kak perkebunan. Perkebunan, ya. Nggak tahu apa namanya itu kalau di Proses hasil akhirnya dia apa nanti Kak? Iya. Jadi hasil akhirnya itu Kak dia berupa minyak yang dari Berarti pembuatan saya lupa namanya Kak. minyak apa maksudnya? Minyak goreng Kak? Minyak nilam Kak. Apa? Nilam? Iya, minyak nilam. Oh, nilam ya. Iya. Berarti dia apa judul P5-nya? Saya lupa namanya. Apa itu? Jadi kan ada judulnya disesuaikan, kemudian ditentukan tema yang akan dibuat, hasil akhirnya seperti apa. Jadi dia prosesnya, kalau P5 dia berproses. Prosesnya tidak sehari jadi. Itulah yang membedakan pembelajaran berbasis proyek pada pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler dengan P5. Kalau pada intrakurikuler dan kokurikuler dia adalah sifatnya instan. Istilahnya satu hari itu harus jadi. Kalau dia P5 dia berproses. Pengenalan konsep dulu, misal pembuatan keripik pisang. Tidak langsung hari itu dibuat, hari itu digoreng, hari itu dikepak, hari itu jadi, tidak dia. Itulah yang membedakan pembelajaran berbasis proyek pada intrakurikuler, kokurikuler, dan pembelajaran pada P5. Modulnya pun juga berbeda. Kalau modulnya P5 dengan intrakurikuler atau modul ajar yang biasa, dia berbeda, dia terpisah. Di sekolahnya terpisah kan kakak-kakak? RPP modul ajar atau rapor modul ajar sama rapornya yang semester atau yang biasa berbeda. Pasti beda lembarannya toh? Berbeda Kak. Bagaimana Kak Arsin? Apakah sudah berada di... Jadi kakak-kakak kalau ada hal yang misalnya tidak bisa on, tetapi tetap stay, kendalanya apa? Kakak-kakak sampaikan di kolom chat supaya kita tahu, oh itu pun terbaca di pusat ya kakak-kakak, oh bahwa ternyata kenapa dia tidak hadir atau kenapa dia tidak aktif, ternyata dia kurang sehat. Seperti Kak Sarwati, maaf kakak kalau kurang aktif karena jaringanku kurang bagus. Berarti dimaklumi di sana jaringan tidak begitu baik. Jadi apa yang kita lakukan di sini Kak, itu terekam semua. Terekam semua, masuk di online. Jadi sewaktu-waktu bisa kita cek. Jadi semua rekaman kita ini ada sama saya, jadi bisa kita putar nanti. Itu pun sudah saya unggah di YouTube. Hanya sifatnya private, tidak bisa dibuka secara umum. Ya, kemudian kita lanjut lagi kakak-kakak. Ya, agenda kita itu hari ini adalah 1,
pendahuluan kesiapan belajar, penyampaian tujuan serta komitmen belajar. Jadi dalam hal ini kakak-kakak diharapkan memiliki komitmen dalam menyelesaikan tugas yang sudah kita laksanakan mulai dari awal September sampai pada saat ini. Nah, jadi kakak-kakak sudah menjadi suatu keharusan jika kita mengikuti suatu kegiatan, memang kita harus tuntaskan. Salah satunya adalah ambillah intisari ilmu yang ada di dalamnya. Kemudian refleksi awal, nah tadi kita sudah laksanakan. Nah, sebentar saya menyampaikan RTL-nya tentang pengantar tugas RTL, penilaian dan lini masanya. Nah, dialog, diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Ya, sesi pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan ini saya harus screenshot kakak-kakak supaya sebagai bahan laporan saya juga. Ya. Kira-kira kakak-kakak tulis di kolom chat ya. Kira-kira persiapan belajar yang kakak-kakak lakukan di sekolah setiap harinya, apakah berada di level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Jadi kakak-kakak bisa menuliskan di kolom chat kesiapan atau persiapan belajarnya kakak sebelum mengajar, ada di level berapa dia. Tapi Kak, ini langsung dijawab saja levelnya. Atau ada pilihannya satu apa dia, level 2 apa? Tulis di kolom chat. Nanti sebentar saya tanya kenapa Kak Akbar pilihnya di level 5 misalnya. Maksudnya nih Kak, adakah pilihannya ini maksudnya level 1 apa dia maksudnya, level 2? Kalau guru, ABD Kak Akbar, kalau guru persiapan belajarnya apa saja? Kalau guru Kak, Nah, kalau saya Kak, begini saja Kak, sebelum kakak jawab, kakak tentukan saja dulu levelnya di level berapa. Nanti kurang lebihnya kakak yang sampaikan, oh ternyata saya belum selengkap itu, saya berada di level sekian. Tulisnya di kolom chat ya kakak-kakak. Misal saya ya, saya pribadi karena saya juga seorang guru. Ya, Kak Aris dia level 8. Tidak apa-apa Kak Aris. Dan sesuai apa yang ada di sekolahnya kakak, setiap hari yang kakak ajarkan pasti ada kekurangannya. Jadi di sini persiapan belajarnya, persiapan mengajar maksudnya ini ya, persiapan kakak mengajar itu dalam kelas kira-kira sudah berada di level berapa? Kak Hamzah silakan di kolom chat ya Kak Hamzah. Kak Arsin, apakah dalam keadaan sehat? No respon. Bagaimana Kak Akbar? Sudah dituliskah? Kak Aris bisa kamu menjelaskan kenapa berada di level 8? Siap. Oke, makasih Kak. Jadi kenapa saya memilih 8? Karena menurut saya apa yang saya lakukan selama ini
saya juga tidak bisa bahwa saya harus akui diri saya ini bahwa sudah sempurna. Pasti ada beberapa hal yang mungkin masih kurang dalam proses pembelajaran. Yang pertama, karena mungkin lantaran jarak rumah sama sekolah itu agak lumayan jauh, biasa saya terlambat, tidak tepat waktu masuknya Kak. Itu salah satu kekurangannya. Ya, maksudnya tapi tidak keseringan, hanya maksudnya biasa terlambat otomatis di situ kan. Kalau kita mau berbicara masalah pembelajaran yang efektif kan otomatis sudah berkurang di situ Kak, karena yang pertama yang dinilai di situ kan ketepatan waktu. Di samping itu mungkin juga waktu yang saya pakai dalam proses pembelajaran itu biasa lebih, berarti dia di situ mengurangi Kak, ya kan, biasa lebih. Kemudian yang berikutnya setidaknya pembelajar yang efektif itu perangkat pembelajaran yang pertama di saat kita proses pembelajaran itu kan harus disiapkan. Nah, tapi selama ini Kak Wawan bahwa di luar otak RPP, maksudnya karena kalau PJOK itu yang itu terus Ji. Nah, jadi biasa ya saya mengajar biasa RPP-nya hanya disimpan saja di tidak dibawa. Nah, jadi ya langkah-langkahnya yang penting intinya menurut saya sudah terpenuhi sesuai dengan aturan langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya yang menurut saya masih kurang Kak, seperti mungkin rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaian itu kan kalau menurut di aturan RPP itu kan harus disiapkan. Mungkin kalau dalam rentang poin 1 sampai 5 untuk kita mau lihat gerakan-gerakan atau aspek-aspek apa yang dinilai. Biasa saya tidak persiapkan itu, tetapi saya menilai langsung secara langsung saja Kak. Maksudnya ini pada awal dia melakukan begini. Nah, langsung nilai secara langsung saja, tidak pakai rubrik-rubrik begitu. Mungkin itu yang sedikit kekurangan dari saya Kak. Jadi saya tidak bisa ambil nilai 10 karena setidaknya menurut saya apa yang saya lakukan selama ini ya pasti masih ada kekurangan. Jadi intinya ya mungkin hanya itu Kak. Makasih. Ya, terima kasih Kak Riz. Nah, kalau ke Akbar dia katanya level 4. Kak Akbar, bisakah menjelaskan kenapa disimpan di level 4, Kak? Iya Kak. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya keluar dulu sedikit Kak, karena ribut sekali di ruangan. Tidak tahu Jimit. lagi kerja tugas Kak, kerja tugas. Tugasnya istri. Bagaimana lulus di PPG? Siapa yang PPG di sini nih? Wawan Kak yang PPG. Wawan dengan Kak Farudin nih? Iya, tidak salah. Ya silakan Kak Akbar. Iya. Jadi pilihan saya itu Kak jatuh ke level 4. Kenapa? Jadi pernah saya membaca sebuah artikel. Jadi seorang guru itu ada 4 level. Jadi yang pertama itu Kak level guru medium. Jadi apa itu level guru medium? Jadi seorang guru memberikan materi pembelajaran. Jadi saya Kak sebelum melakukan masuk di kelas praktek, jadi saya belajar dulu Kak. Jadi belajarnya itu lewat YouTube biasanya pembelajarannya supaya nanti lebih terarah proses belajar mengajarnya. Yang kedua itu Kak level good. Jadi maksudnya level good ini Kak guru mampu memberikan materi dan menjelaskan materi pembelajarannya dengan baik. Jadi yang level ketiga itu Kak level excellent. Apa itu level excellent Kak? Jadi level excellent itu guru memberikan contoh atau mendemonstrasikan apa yang telah diajarkan. Terus yang keempat itu
level guru instrit. Level Maksudnya apa? instrit ini Kak, seorang guru memberikan inspirasi bagi anak didik sehingga dapat membangun berbagai pemikiran dan gagasan terutama pada karakternya Kak untuk seorang peserta didik. Jadi itu saja Kak dari saya. Terima kasih. Jangan Bu. Nah, berarti Kak Akbar itu sudah hebat sekali. 4 level dia sudah bisa. Nah, itu adalah level tingkatan guru. Itu level tingkatan guru Kak Akbar. Jadi kalau maksudnya tadi ini level persiapan belajarnya kakak di sekolah. Kalau level guru kan pasti ada dulu yang hanya tahu memberikan materi, tetapi belum bisa secara utuh penanaman konsepnya belum terlalu dapat. Hanya kalau guru-guru baru biasanya kan sekedar mengajar, belum bisa menguasai secara utuh kelas. Nah, berarti dia tadi apa di level yang pertama apa namanya tadi? Ya Kak, yang pertama tadi itu Kak level medium. Ya, level medium. Nah, di level medium itu kalau guru tidak juga bilang guru-guru yang awal. Tidak. Jadi guru-guru yang tidak bisa mengembangkan dirinya sendiri, hanya sekedar mohon maaf, banyak juga guru hanya sekedar guru ya. Hanya sekedar guru berdiri di depan memberikan materi, tetapi secara konsep dia susah untuk memberikan penjelasan secara rinci maksud dan tujuan dari materi yang kita ajarkan. Hanya sekedar tahu, tapi memahami secara mendalam belum. Makanya banyak-banyak berkolaborasi, karena dengan berkolaborasi dari guru-guru tidak tahu strateginya belajar. Maksudnya guru yang medium itu belajar sama guru yang senior supaya ilmunya guru senior turun sama junior. Karena biasa guru-guru senior yang bagus cara mengajarnya itu wajib tahu cara mengajarnya seperti itu. Kenapa siswa yang diajarkan cepat dia tangkap dibandingkan misalnya kita yang baru kenapa susah menguasai saja kelas agak rumit. Jadi yang Kakak Akbar bahas itu adalah level tingkatan guru Kakak. Itu adalah level tingkatan guru. Sedangkan yang saya bahas ini Kak, level persiapan belajarnya Kakak. Persiapan belajar dan mengajar di sekolahnya Kakak sudah di level berapa? Sudah mungkin di level 4 toh. Pasti sudah agak tinggi lah. Itu kan tadi saya bertanya, itu maksudnya pilihannya ini apa? Ya, yang kurang di pada Akbar ya, ya Kak? Kalau ke Akbar di sekolah mengajar, pokoknya mulai persiapan mengajar sampai selesai mengajar. Kira-kira di level berapa Kakak ambil? Persiapannya Kak? Ya. Kalau untuk level Kak, sebenarnya cuma menambahkan ya Kak. Ya, tidak apa, sebut saja, tidak di penjara aja kita ini kalau kita salah sebut. Di level 7 Kak. 7. Nah, kenapa memilih level 7 Kak Akbar? Ya dipilih saja Kak. Harus kau tahu kenapa aku pilih level 7. Berarti ada yang kurang dari media ajarnya Kak, atau kan persiapan belajar. Nah, seperti tadi Kak Rizdia, dia kekurangannya saya tidak bisa terlalu disiplin waktu karena selalu namanya perjalanan dari rumah ke sekolah kadang memakan waktu kurang atau lebih. Kalau kurang alhamdulillah, kalau lebihnya kadang maksudnya materi ajar tidak tersampaikan mungkin secara utuh. Nah, itu satu, makanya diambil di level 8. Iya. Saya ubah pilihanku. Saya ke nomor 9. 9.
Kenapa memilih 9, Kak Akbar? Jadi ke nomor 9 itu Kak, jadi kekurangan saya itu Kak, yaitu pada RPP. Jadi kalau masalah RPP Kak, jujur cuma bisa copy paste. Jadi kalau mau buat RPP selalunya minta sama teman, baru tinggal edit nama. Ya, Ya, terus pokoknya intinya berarti modul ajarnya yang selalu jarang dibuat. iya Kak, itu Kak. Itu saja, jangan terlalu kaku ya Kak Akbar. Rata-rata guru yang sudah senior, yang pengalaman belajarnya sudah lama, terkadang jarang membuat RPP. Kenapa? Karena sudah di luar kepalanya apa yang mau diajarkan. Tinggal paling dia buat LKPD baru. Jangan lagi yang seperti ini, walaupun misalnya sama permainan bola, tapi dia merubah teknik atau LKPD-nya berbeda dengan yang tahun lalu. Biasanya begitu. Yang kedua, ya rata-rata kalau guru senior hanya karena sekarang tuntutan zaman, bukan juga tuntutan zaman. Sebenarnya guru memang harus membuat RPP pada saat dia mengajar. Hanya karena guru bukan juga guru senior, tidak harus senior banget. Tapi pada saat dia mengajar, materi yang dia mau ajar itu di luar kepalanya, jadi dia tidak perlu membawa RPP. Sebenarnya kakak-kakak, RPP itu mau dibuka atau tidak, yang penting kakak-kakak selalu siapkan di dalam ruangan. Yang paling penting itu adalah jurnalnya kakak-kakak. Kalau jurnalnya tidak punya, itu yang repot. Jangan bertanya sama peserta didik, apalagi pelajaran kita minggu lalu, berarti jurnalnya kita tidak baca. Nanti anak-anak itu memiliki pemahaman, wah bahaya juga guru saya ini. Guru saja tidak ingat pembelajaran kemarin batasnya sampai di mana. Jadi banyak hal yang kita hindari kakak-kakak pada saat kita mengadakan proses belajar mengajar. Yang paling penting itu adalah jurnal, walaupun RPP-nya tidak dibawa-bawa, jurnal itu penting untuk mengingatkan kita batas pelajaran yang kita berikan pada hari itu. Supaya pada saat kita masuk, kita buka jurnalnya, kita kembali. Oh, anak-anak minggu lalu kita sudah belajar tentang ini ya, batas pelajaran sampai di sini, halaman sampai halamannya yang dikerja itu sampai halaman sekian. Nah, kita lanjutkan di materi berikutnya yang masih sama. Nah, seperti itu. Jangan bilang, apalagi materi yang kemarin yang diajarkan. Wis. Akhirnya siswa berpikir gurunya saja dia lupa apa materinya kemarin yang diajarkan. Hal-hal itu yang selalu jangan kelihatan pada peserta didik. Apalagi kalau anak-anak SMA, dia tidak tertawa di depannya kita, tetapi tertawa dalam hati. Kalau dia SD, dia TK sih tidak. Dia tidak akan pernah bilang, wah ibu guru dia lupa, tidak. Kalaupun ada, berarti siswa itu jenius sekali. Kalau dia bilang, ibu guru dia lupa pelajarannya kita kemarin. Nah, pasti kita tertawa juga, oh ternyata ya itulah kekurangan. Namanya manusia pasti ada kekurangannya. Tidak ada guru sehebat, walaupun dia sudah doktor, sudah profesor, pasti ada kekurangannya pada saat dia menjelaskan sesuatu. Ada yang suka, ada yang tidak suka caranya, ada yang walaupun dia mungkin hanya seorang sarjana biasa, tetapi pemahaman ilmu atau menyalurkan ilmunya itu bagus, nah itulah yang diingat. Walaupun dia doktor, profesor, tapi pada saat dia menyampaikan materi kepada orang justru pusing, apa yang dia bilang itu profesor, kira-kira bagaimana caranya menyelesaikan masalahnya kita kalau dia tidak menjelaskan secara rinci apa yang harus kita lakukan. Ya, karena memang mau jadi profesor atau dokter, kadang dikasih saja satu masalah. Dia sendiri yang berusaha bagaimana cara menyelesaikannya.
Tidak dikasih tahu langkah-langkahnya, tidak disampaikan kerangkanya seperti apa, tidak. Ya, namanya juga kita mau titel tamu naik, otomatis memang kita tidak diberitahu kata-kata sandinya atau bagaimana proses kerjanya. Ya, terima kasih Kak Akbar, terima kasih Kak Aris sudah menyampaikan level berapa persiapan belajarnya. Ya, intinya rata-rata guru, kalaupun disiplin waktu, kita sudah berusaha, maksudnya apalagi daerah tempat tinggal kita agak jauh dari sekolah. Contoh saya pribadi Kak, saya sering memang tidak tepat waktu karena rumah saya dengan sekolah saya sekarang itu 36 kilo dari sini. Otomatis kalau mungkin tidak terlambat kecuali subuh berangkat atau 5:30 berangkat dari rumah. Itu baru tidak terlambat. Tetapi kalau saya berangkat nih jam 7 dari rumah, itu masih terlambat sampai. Karena hitungannya 45 menit dari sini. Yang penting sebenarnya perangkat ajar yang kita buat untuk besok itu intinya satu, LKPD-nya sudah ada memang, kemudian media ajar sudah kita kuasai secara rinci, materi ajar kita sudah kuasai secara rinci, media ajarnya kita sudah siapkan. Antisipasi dibawa yang dalam bentuk gambar di karton. Takutnya mati lampu, tidak bisa menyalakan infokus. Jadi sebagai guru yang kreatif, dia harus bisa istilahnya mencarikan solusi lain dikala mati lampu tidak bisa menyalakan fokus. Nah, jadi dia harus menggunakan media gambar sendiri yang dia buat. Karena sekarang kan sudah zamannya IT, berarti memang kebanyakan mengajarnya pakai infokus. Kalau Kak Akbar di sekolah pakai infokus mengajarnya atau manual? Fokus ada Kak di sekolah. Tidak pernah diberdayakan? Oh iya pernah Kak. Pernah. Kalau Kak Aris? Kalau saya Kak, jujur kalau InFocus saya belum pernah pakai Kak. Kenapa? Ya. Jadi biasa media yang saya berikan anak-anak itu untuk pelajari mungkin melalui video di HP. Mungkin saya kasih waktu berapa menit, sekitar 5 menit. Kemudian setelah itu dari apa yang dia dapatkan dalam bentuk video tersebut, itu nanti dia tinggal kekurangannya nanti saya tinggal tambah-tambahkan Kak. Oh, berarti mereka membawa HP di sekolah? Iya, kalau di sekolah itu Kak, masalah HP itu Tidak ada larangan. Iya, tidak ada larangan, hanya yaitu maksudnya Kak, kalau seumpama dalam proses pembelajaran kemudian ada yang main HP atau yang bunyi, biasa diproses. Tetapi kalau seperti saya biasa itu ada materi-materi yang menurut saya harus pakai video ini bagus untuk maksudnya untuk medianya, biasa saya instruksikan bawa HP. Minggu depan bawa HP, kemudian kalau bisa pelajari memang ini materi seumpama teknik dasar lempar cakram atau teknik dasar tolak peluru. Jadi nanti dari proses itu mungkin anak-anak mengamati video, setelah itu sedikit banyaknya kan pasti ada pemahamannya tentang cara-caranya. Jadi saya tinggal bumbui Kak, maksudnya yang kekurangan-kekurangan dari apa yang sudah dia amati di dalam video tersebut. Kasih Kak. Ya. Ya mungkin ada baiknya Kak Riz juga belajar membuat slide, apalagi seperti yang sifatnya seperti bullying. Jadi cari gambar-gambar bullying, jadi kakak menuliskan. Jadi kakak tidak terlalu, bagusnya itu karena memang di sana tidak dilarang membawa HP.
Terus paket datanya Kak, apakah ditanggung sekolah atau mereka masing-masing? Nah, jadi kalau berbicara masalah paket datanya, Kak, biasa kalau di proses pembelajaran saya kalau mengamati video dulu, kalau sumpama ada anak-anak yang kan mungkin kalau sumpama 20 orang itu ya maksimal itu 4 HP saja yang dibawa, Kak. Karena nanti dibuatkan maksudnya Oke. kelompok-kelompok kecil ya. Nah, jadi kalau seumpama tidak ada bilang anak-anak tidak ada datanya ya hotspot biasa kan. Yang penting intinya saya bilang cari video yang durasi-durasi yang pendek. Yang penting kalian paham bahwa teknik dasarnya begini. Nanti Pak Guru kalau ada yang belum dimengerti, saya akan maksudnya jelaskan lebih detail lagi. Gitu. Ya. Sudah bagus itu Kak. Hanya kalau sebisa mungkin, makanya kenapa pada saat mau anggaran dana BOS tahun 2025 ini nanti, sebisanya kakak-kakak kalau rapat duduk bersama sampaikan Pak, bagusnya karena dalam pembelajaran saya ada materi yang saya mau ajarkan menggunakan paket data. Di sekolah itu ada wifi-nya kah? Atau jaringan dari bantuan Kominfo? Kalau untuk jaringan wifi di sekolah Kak belum ada. Belum ada, hanya kalau untuk Kak, maksudnya untuk jaringan internet ada, jadi ya itu tinggal pakai data saja Kak. Nah, seperti yang kemarin memang kendala saya yang kemarin itu Kak, waktu saya observasi pertama sambil renang gaya bebas untuk kelas 10 itu hari. Nah, yang saya kasih berenang anak-anak di atas meja sampai pakai itu. Bilang bagusnya nih Pak Guru, kita pakai InFocus. Mau ulangi ya Pak. Sudah benar itu yang disampaikan, makanya itu Kak, memang jujur saja banyak yang bilang, oh syukur nih kurikulum merdeka sudah mau berlalu. Kurikulum itu tidak ada hubungannya dengan peningkatan kompetensi. Kalau justru dengan hadirnya kurikulum merdeka ini, kalau saya pribadi, satu, banyak nih guru yang bisa bikin PPT melalui Canva, yang tadinya dulu sama sekali tidak bisa buat. Hanya kekurangannya kita terlalu dipaksakan. Nah, tetapi memang kalau mau pintar orang harus memang seperti itu. Karena kapan dia bilang, jangan nih, seperti misal Kawawan kan, dia sebenarnya bisa, cuman karena dia tidak mau terlalu belajar untuk tahu, jadi paling kalau bisa guruku saja yang lain yang bisa bantu. Sebenarnya bisa, hanya memang dari diri sendiri saja. Sama Karis itu sebenarnya bisa, cuma mungkin di sekolah itu jarang ada kawan yang mengajak, Karis sini nih, saya bantu Ki bikinkan ininya, begini caranya, duduk Ki di sampingku. Kalau ada kawan yang seperti itu kan bagus. Makanya saya bilang awal-awal banyak guru penggerak sekedar ikon saja. Tidak mau membantu kawannya yang lain supaya dia juga tahu bagaimana cara buatnya. Atau tidak berkolaborasi. Nanti saya yang siapkan kartonnya lah, buatkan saya gambar-gambarnya supaya gampang saya tempelkan di kertas karton supaya bisa menjadi media saya. Ya, seperti itu. Kan jarang ada teman guru yang mau begitu. Paling dia bilang, mau tapi bayar Kak. Pertimbangannya juga saya Kak, kenapa saya tidak terlalu fokus di itu InFocus, karena di sekolah itu baru berapa unit itu, InFocus 3 Kak atau 2 itu Kak. Baru saya lihat teman-teman yang memang yang rutin yang pakai itu seperti
fisika, kimia itu ya bisa dibilang dia simpan memang di ruangannya. Jadi daripada ribet atau bagaimana, itu saya ambil simpel-simpelnya Kak, seperti mungkin saya melalui video pembelajaran saja yang bisa langsung dia tonton anak-anak di YouTube, hanya siapkan HP saja. Ya itulah dilemanya memang di sekolah-sekolah seperti itu. Ada juga guru, saya juga mau pakai, kita juga mau pakai. Nah ini milik sekolah, masa kamu terus yang mau pakai? Akhirnya adalah timbul jangan nih, daripada menjadi pertengkaran, apalagi perempuan lagi yang lawannya kita, jangan. Tapi kalau kakak sudah serti sebenarnya, kakak beli sendiri. Untuk siapa? Untuk kakak juga. Jadi kakak pergi di mana saja, tidak perlu membebani, saya mau pinjam dulu punya tadi, ada kegiatanku ini nih. Tapi kalau kakak punya sendiri Infocus, punya sendiri laptop, punya sendiri printer, seorang guru profesional itu kakak-kakak harus punya itu. Jangan mengharap ada di sekolah. Sekolah itu kita tidak tahu 1, 2, 3, 4, 5 tahun kita digeser pindah ke sekolah lain misal. Tapi kalau kita punyanya sendiri, insya Allah kita tidak akan pernah repot mengerjakan baik tugas kita sendiri, baik membuat media sendiri. Tidak harus terlalu bergantung kepada apa yang ada di sekolah. Nah, salah satunya tadi yang seperti Karis bilang, daripada bertengkar, ya memang kadang apalagi kalau anak tak ada nanti mahasiswa, itu penting kita beli Kak, supaya dia tidak pergi ke rumah orang, pinjam punyanya orang. Bahkan kalau dia sudah kuliah di luar dari kita, otomatis kita belikan juga dia laptop, kita belikan dia printer. Karena mahasiswa itu tugasnya sudah banyak, pasti kita harus penuhi kebutuhannya. Daripada dia pergi memprint di luar, itu yang repot. Ya saya lanjut saja ya Kak, materi kita. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini adalah peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Berarti kalau sudah membicarakan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, berarti dia produknya itu pasti P5. Ya, kita tidak tahu tahun depan lagi apa modelnya. Nanti kita menyesuaikan. Jadi mungkin kepala sekolah itu sudah bisa berembuk sebelum Desember ini, bagusnya kalau sudah dirapatkan supaya kegiatan di tahun depan sudah ditahu apa-apa yang akan dilakukan. Entahlah karena P5 ini apakah lanjut atau tidak, nanti kita lihat perkembangannya di Januari. Ya, intinya saja kakak-kakak yang sudah pernah saya bilang, apapun kurikulumnya, yang penting kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan. Modul ajarnya terserah kakak mau modul K13 atau modul ajar sekarang. Yang penting tujuan pembelajaran yang kakak lakukan pada hari itu tercapai. Itu saja intinya. Sekarang kita masuk di refleksi awal. Ya, ini tadi kita sudah membahas ya, pembelajaran berbasis proyek itu apa, yang di intrakurikuler seperti apa, kurikulernya yang mana, P5-nya yang mana. Kita sudah dijelaskan tadi secara rinci di awal. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar dalam sekolah? Bagaimana menurut kakak? Kak Sarwati mungkin bisa mengelaborasi menurut kakak.
Apa itu Kak yang tadi? Tidak terbaca di layarnya Kak Sarwati? Tidak ada yang muncul. Jaringannya berarti. Begini pertanyaannya Kak Sarwati. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Oh, kalau menurut saya Kak, itu sangat baik. Namanya itu project. Apapun yang dilakukan, kita selalu harus yang namanya kolaborasi, baik sama teman sejawat maupun peserta didik. Mungkin yang intinya kita harus berkolaborasi dengan semua warga yang ada di sekolah itu, Kak. Ya, Mungkin itu. ya sudah benar. Apalagi yang sifatnya P5, Kakak, kita harus berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di komunitas belajar dalam sekolah. Ya, komunitas belajar sebenarnya itu kalau dulu istilahnya KKG ya, untuk antara Iya. kecamatan. Nah, KKG itu hanya kalau KKG dia mungkin dalam 1 tahun 2 kali. Nah, itu bisa kita lakukan di KKS, komunitas kelompok kegiatan guru di sekolah yang khusus di sekolah saja. Hanya sekarang diperkeren bunyinya komunitas belajar sekolah. Sebenarnya sudah dilakukan, jadi di setiap rapat pasti kita bahas hal-hal apa yang kurang, apa yang harus dipenuhi, bagaimana menyelesaikannya. Hanya karena tidak seteratur yang dilaksanakan sekarang. Kemudian saya lanjut. Ya. Ya, sebenarnya ini pertanyaan pemantik saja, Kakak. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, pasti jawabannya iya kan? Pasti jawabannya iya kan, Kakak-kakak? Iya Kak, iya. Oh, kalau kita tidak rajin diskusi, bagaimana mau dapat ilmu? Kalau yang anak-anak sekarang pasti IT-nya bagus, berarti dia menangnya di situ. Kalau secara ilmu teori mengajar, kita belajar pada senior. Senior memberikan kita, oh seperti ini adikku kalau mau mengajar, yang tekniknya ini. Ya, karena semua itu bisa terjadi karena dari pengalaman mengajar seseorang. Seperti misal Karis yang sudah berapa tahun mengajar PJOK, Karis? Kurang lebih 14 tahun, Kak. 14 tahun. Kalau ke Akbar? Saya Kak, Berapa tahun Miki mengajar PJOK? 2015 kita terjumpa. Nggak lupa nih. 10. Ya, Nanti ini berarti selamat bergabung Kak Sahir. Bagaimana keadaan? Dalam keadaan sehatkah Kak Sahir? Oh, menyimak Kak Sahir. Ya, jadi inti tujuannya kita kan memang kalau kita mengungkapkan sesuatu atau ingin membicarakan sesuatu pasti tujuannya untuk peserta didik. Selain peserta didik ya seperti kita sudah berbagi pengalaman pada saat kita tatap muka kemarin, misalnya push up yang baik untuk putra-putri seperti apa. Nah, di situ dilihat cara melempar lembing yang benar. Mungkin Kak Fahrudin Tuhari, oh tekniknya berbeda, oh bagusnya dapat contoh dari Kak Akbar, dari Kak Aris, dari Kak Sahir. Itulah gunanya selalu pelibatan rekan sejawat. Pasti teknik mengajarnya beda-beda. Ada yang pada saat kita mengajar itu, pada saat kita belajar misal di kampus,
Nah, ada juga yang cepat kita pahami, ada tidak. Nah, sekalinya turun di lapangan pelaksanaannya secara langsung, karena pada saat kita sekolah, kita jadi mahasiswa, berbanding terbalik jauh pada saat kita mengajar langsung di lapangan. Kalau penjas mungkin sih tidak terlalu, karena seperti gerakan-gerakannya apa pasti memang sudah diingat pada saat kuliah. Tetapi kalau guru kelas seperti yang saya alami, kita diberi materi di kampus seperti itu, sekalinya turun lapangan, sungguh jauh berbeda. Ternyata lebih rumit pada saat kita membuat modul ajar itu mungkin RPP di kampus dibandingkan pada saat kita sudah duduk mengajar sebagai guru asli di kelas. Baiklah kakak, saya lanjutkan lagi karena ini mungkin pertanyaan pemantik saja. Bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership? Biasa dengar ini kalimat ini kakak? Adakah yang tahu voice itu apa? Choice itu apa? Ownership itu apa? Ya, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek? Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PBJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Adakah yang tahu apa itu voice? Adakah yang ingin mengelaborasi? Ya mungkin saya. Ya Akbar, silakan Kak Akbar. Sedikit saja kata tangkap karena ini bahasa Inggris. Voice. Voice itu kak semacam suara. Hmm. Penyampaiannya kepada siswa. Sedangkan choice itu pilihan. Terus sedangkan ownership itu saya lupa. Hubungan mungkin Pak, ownership itu hubungannya Kak. Ya. Kepemilikan atau menerapkan Kak. Menerapkan dia. Kalau ownership itu Kak dari saya. Supaya tidak kaku, mungkin Kak Akbar bisa memberi contoh dalam kegiatan pembelajaran apa di kelas? Seperti menjelaskan Kak. Terus kan materi apa yang dipelajari. Jadi harus pertama voice itu, jadi harus artinya itu suara, penjelasannya harus jelas. Choice itu apalagi tadi saya lupa. Pilihan murid. Pilih alternatif Kak atau pilihan apa yang harus diambil, sedangkan ownership itu penerapan. Dari saya. Jadi kalau dalam pembelajaran apa itu voice, apa itu choice dan ownership, kalau voice itu kan misal begini, pembelajaran dalam kelas yang kita pelajari pada hari itu misal gerak dasar lokomotor, atau misalnya permainan sepak bola lah yang lebih ini. Jadi kalau permainan sepak bola, anak-anak disuruh dulu, kira-kira siapa yang mau main bolanya di dalam ruangan atau di luar ruangan? Oh bagusnya di luar Pak, supaya lebih seru. Atau karena
keterbatasan, oh tidak, atau pilihannya misal sekarang kita mau belajar bola besar, kira-kira permainan bola apa dulu yang kita mau pelajari? Pasti masing-masing suara itu pasti siswa, oh anu dulu Pak, bola kaki dulu. Ah tidak Pak, saya bola voli. Ah tidak Pak, saya bola basket. Nah, jadi siapa suara terbanyak, itulah yang diambil materi yang kita ajarkan. Itu yang dimaksud dengan voice pada peserta didik. Pembelajaran, kalau di Penjas apa ya? Pembelajaran bola besar, materinya tentang permainan bola besar ya. Nah, permainan bola besar, lempar pada siswa. Anak-anak kita akan belajar tentang permainan bola besar. Siapa saja yang tahu permainan bola besar itu apa? Sepak bola, bola basket, bola voli, Pak, takraw. Jadi nanti mereka bilang, oh anu dulu Pak, kita mau belajar dulu bola kaki saja. Ada yang tidak mau bola kaki, saya basket saja Pak dulu. Jadi dari pilihan itu siapa yang banyak suaranya, itulah yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Nah, kemudian seperti choice, pilihannya. Anggap tadi yang diambil bola kaki. Bola kaki yang diambil, misal kita yang mau pelajari dulu, kalau di bola kaki dia apa-apa saja yang diajarkan kakak-kakak? Menendang bola dengan kaki dalam, apalagi? Menggiring, shooting, menggiring, apalagi? heading. Jadi nanti kalau dikasih pilihan yang berapa itu dalam permainan bola kaki, nah jadi kita dulu Pak, menggiring bola yang benar. Itu dulu yang kita mau pelajari. Nah, kalau yang satu dia pasti dia bilang, jangan menggiring, cara menendang pakai kaki dalam saja dulu, bagaimana yang benar. Ya. Jadi tergantung, yang penting materinya masih sepak bola. Jadi tinggal kakak-kakak saja menentukan, oh hari ini kita belajar dulu menggiring. Ya. Jadi siswa sudah tahu, oh pilihan kita hari ini menggiring bola sampai mahir. Jadi step by step lah istilahnya. Jika siswa sudah paham dalam permainan bola itu ada menggiring, ada cara menendang bola menggunakan kaki dalam, terus apalagi tadi Kak satu, saya lupa. RW. Menahan Kak, menahan. Nah, menahan bola. Nah, jadi kalau prinsip-prinsip dalam permainan sepak bola itu mereka sudah tahu secara utuh, berarti mereka ada keterhubungan dengan pembelajaran yang sudah mereka lakukan. Apalagi pembelajarannya langsung dalam praktek. Lebih mudah paham itu. Jadi keterhubungannya di situ antara satu yang pertama, suara terbanyak pembelajaran apa yang diambil, kemudian pilihan gerakan apa yang mereka inginkan, kemudian ownership-nya, kepemilikan murid, dalam arti itu adalah kondisi keterhubungan siswa baik secara fisik, kognitif maupun sosial emosional. Berarti dalam hal yang mereka sudah lakukan di lapangan. Mungkin itu ya Kak? Atau mungkin dari Karis, ada menurut Karis voice, choice, dan ownership itu seperti apa? Mungkin bisa dielaborasi Kak? Kalau menurut saya sudah sesuai dengan apa yang disampaikan Kak Akbar dan diperkuat oleh Kak Fasir. Mungkin menurut saya sudah jelas sekali Kak. Baiklah, terima kasih Kak Riz. Kita lanjut lagi ya. Waktunya sudah lewat sebenarnya.
Ya, jadi saya ambil ini saja karena memang tujuan kita pada malam hari ini adalah penyampaian RTL, rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan di berapa hari ke depan ya. Nah, ini juga batuk. Ya, jadi intinya pengantar tugas yang akan kakak-kakak buat itu, kakak-kakak mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik melalui dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Jadi lagi-lagi ini ada hubungannya dengan kegiatan komunitas belajar. Sebelum merancang program kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah dimiliki di daerah maupun di sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi 1. Tujuan programnya, yang kedua kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga keterlibatan komunitas, dan yang keempat adalah rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bukan yang sudah berjalan ya. Jadi di sini bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Berarti di sini kakak-kakak adakan foto, mulai kalian merencanakan kegiatan berbasis proyek, diskusi antar rekan sejawat di sekolahnya masing-masing. Ya, kemudian notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Dalam arti bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Berarti tulis, jadi nanti kakak-kakak buat di Word saja, buat notulennya. Yang dibahas kan ada jadwalnya dia. Kalau mau buat P5 itu atau kegiatannya Kombel, ada jadwalnya. Minggu ini kita bahas masalah seperti misalnya pembuatan P5 di sekolah. Apa tema P5-nya, kemudian judul daripada tema yang ada. Misalnya kalau saya dulu membuatnya itu mendaur ulang sampah menjadi bahan yang berguna. Kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, serta dokumen lain yang relevan. Jadi ada kegiatannya pada saat diskusi antar guru, ada kegiatannya bersama siswa, ada juga umpan balik yang dilakukan antara guru dengan peserta didik. Jadi kakak-kakak bisa mengambil salah satu dari rekan sejawat umpan balik dari kegiatan yang dilakukan. Nah, seperti saya pribadi, karena dulu saya ambil sampah didaur ulang menjadi sesuatu yang berguna, jadi satu memberikan testimoni atau umpan balik kepada peserta didik bagaimana anak-anak setelah kalian membuat sampah daur ulang ini menjadi sebuah keranjang, apa yang anak-anak rasakan. Nah,
Nah, jadi mereka yang mereka sendiri yang mengutarakan, oh bagus Bu, ternyata yang tadinya sampah ini tidak berguna menjadi nilai guna, menjadi sebuah barang yang bisa digunakan ibu saya di rumah, mungkin juga nanti kalau sudah banyak bisa kita jual. Nah, jadi itu umpan balik dari hasil yang kita lakukan bersama peserta didik. Nah, kalau bersama rekan sejawat, jadi bisa dibuat seperti itu ya Kak, maksudnya mau ditambahi daripada tugasnya, buatlah umpan balik daripada rekan sejawat serta peserta didik. Kalau rekan sejawat mungkin bisa 2 atau 3, kalau peserta didik 2 saja, 1 laki-laki 1 perempuan. Atau bikinlah 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Ini yang paling penting ya Kak, karena bahan tayang perencanaan berbasis proyek. Notulennya ada, saya kira notulen rapat atau notulen kegiatan kakak-kakak bisa buat, kalaupun tidak bertanya pada saat siapa yang selalu bikin notulen rapat pada saat rapat-rapat di sekolah. Kemudian dokumentasi itu pasti, video singkat saja pada saat pembuatan atau pelaksanaan itu, serta foto-foto sisanya. Kemudian dokumen lain, ya dokumen lain yang saya maksud tadi umpan balik dari rekan sejawat sama peserta didik. Ya. Rencana tindak lanjut ini modalnya penugasan mandiri, walaupun yang kakak lakukan itu adalah dalam komunitas belajar, karena memang difokuskan pada kegiatan Kombel ini. Ya nanti saya fotokan ini, kakak-kakak boleh screenshot ini. Kakak-kakak screenshot yang ini ya. Nah ini. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Judulnya apa, latar belakangnya apa, tujuannya apa, capaian dan langkah-langkah hasil yang diharapkan, struktur program dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar, kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, kemudian rencana evaluasi, dan yang kedelapan adalah kemungkinan dan tantangan. Di situ ada keterangannya. Jangan lupa ya kakak-kakak di situ di screenshot supaya kakak-kakak bisa membaca berulang-ulang atau difoto sebagai bahan RTL-nya. Ada tugas RTL-nya setelah ini. Jadi modelnya seperti ini ya Kak, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan dari pusat. Jadi begini modelnya. Dibaca baik-baik, gunakan literasinya sebaik mungkin supaya hasil yang kakak-kakak buat itu maksimal. Jadi sedikit. Ya, silakan Kak Riz. Jadi tugas RTL-nya nanti ini maksudnya wajib itu P5 Kak, yang P5 gimana Kak? Sebenarnya yang bagusnya ada produk sih, supaya tidak ini, supaya walaupun bukan P5 kakak, yang penting ini saja komponennya ini ada. Gitu Kak. Seperti yang kakak lakukan masalah membuat makalah, makalahnya itu yang difoto, boleh. Oh siap. Tidak harus kegiatan olahraga ya. Yang penting berhubungan dengan PJOK. Iya Kak, karena seperti yang kemarin itu yang seperti yang saya sampaikan Kak, kalau untuk P5 di sini atau untuk penerapan Kumer di sini kan baru kelas 10 dan kelas 10 itu saya tidak mengajar di situ teman. Jadi kemarin saya sempat bertanya itu contoh kalau saya ambil yang ini, jadi yang tugas-tugas yang saya upload itu Kak untuk pembelajaranku yang berbasis proyek itu ya saya ambil sesuai dengan apa yang saya ajarkan selama ini, seperti yang pola hidup sehat itu yang kemarin yang saya upload tentang bahaya penyakit HIV/AIDS. Oh, iya. Pasti ada hasilnya kan Kak Riz, misalnya ada, Kak, ada. Untuk apa, itu yang difoto.
Hanya yang jadi persoalan begini Kak, maksudnya untuk pola hidup sehat di sini, ini kan materi di semester 2. Jadi Ya, kan di semester 2 itu sana, tapi kalau untuk untuk produk-produknya itu di tahun-tahun sebelumnya atau di semester sebelumnya itu masih ada yang saya simpan produk-produknya anak-anak tentang materi yang saya ajarkan yang masalah itu Kak. ya tidak apa-apa Kak. Mau semester 2 diambil itu kan sebenarnya yang penting Kakak berbuat. Materinya di semester 2 pun tidak masalah. Yang penting Kakak membuat perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya, maksudnya tidak harus juga diskusi secara rinci, yang penting ambil pada saat Kakak sementara diskusi, ambil, tapi kegiatannya walaupun secara mandiri Kakak lakukan itu dalam kelasnya sendiri. Tetapi Oh, siap. prosesnya judulnya itu, misal judulnya nanti apa Kak? Judulnya kalau masih mau dikaitkan dengan yang kemarin yang saya ambil Kak, yaitu tentang pola hidup sehat, tentang bahaya penyakit HIV/AIDS. Iya, Jadi situ produknya yang saya di tugas pembelajaran proyek di situ tugasnya yaitu produknya yaitu makalah sama poster iya, tentang itu tentang bahaya penyakit HIV/AIDS. iya, Nah, sudah hanya benar. yang ingin saya tanyakan Kak, ini kan otomatis ada dokumentasinya. Mm-mm. Dokumentasinya tentang umpan baliknya atau refleksinya terhadap anak-anak. Jadi kan untuk yang kelas 11 sekarang kan dia belum dapat karena materi ini nanti di semester 2 baru dia dapat. Berarti mungkin dokumentasinya itu saya ambil di kelas yang 11 saja orangnya Kak. Karena Tidak dia orang apa-apa, tidak sudah apa-apa. pernah dapatkan itu materi itu. Tidak apa-apa, ambil saja muridnya yang sudah naik kelas kemarin. Siap Kak, siap. Istilahnya kalianlah yang manage ini barang supaya jadi sempurna. Nah, tidak harus memang kelasnya sekarang. Nah, yang penting, oh ternyata berbasis project itu yang dibuat walaupun bukan P5 tetapi ini hasilnya. Seperti Tapi nanti Kakak bisa lihat contoh yang saya sudah kirimkan. iya, Mungkin seperti itu, tinggal judulnya saja yang Kakak rubah, tidak harus video ya, kalau bisa di video bagus, kalau paling tidak ada videonya, yang penting siswa itu pada saat dia sudah membuat, apa tadi Kak, yang masalah gambar HIV/AIDS misalnya, iya, iya. gambarnya dia pegang, kemudian berapa temannya ikut, kan pasti beda kelompok, beda gambar pasti, Siap Kak, siap. Iya. seperti itu. Jadi nanti terakhirnya, kalau tidak bisa dia testimoni video, dia boleh menuliskan di apa namanya? Kakak boleh bikin di Word saja, tapi ambil fotonya dia. Siap Ambil Kak, siap. fotonya dia, kemudian setelah saya mempelajari bahwa HIV itu sangat berbahaya, jadi dia sendiri. Ternyata Iya, sangat penting diedukasi Bapak, Ibu guru. siap. Kalau guru-gurunya juga ambil nih 1 orang atau 2 orang. Yang penting terpenuhi yang ini. Sebenarnya ada ini harus di Teman-teman yang diambil yang berperan di situ Kak ya, yang maksudnya sesuai dengan iya, pembelajaran programnya berperan kemarin. pada saat rapat itunya, langkah-langkah rekan, maksudnya pada saat diskusi sebelum perencanaan, sebelum kegiatan dilakukan. Biar 3 orang gurumu dalam satu foto itu, tidak perlu banyak juga. Jadi itu Siap. nanti kasih umpan balik. Iya. Karena Jadi berarti kalau P5 juga bisa mungkin Kak ya. bisa, itulah kalau P5 dia kan maksudnya P5 dengan intrakurikuler kan perbedaannya hanya 1. Iya. P5 dia prosesnya agak panjang sedikit dibanding kalau intrakurikuler. Dia prosesnya kita lakukan hari itu jadi. Karena memang Kak saya lihat ini yang anunya untuk tugas RTL ini memang cenderung ke masalah yang P5. Iya. Jadi itu ya saya lihat saya cari referensi-referensi di di Iya, yang sudah TikTok. pernah mengirim, coba Iya, perhatikan. iya.
Nah, itu saya bilang kayaknya kalau P5 ya kemarin kan sudah ada teman-teman yang yang itu produknya apa? Bikin dempok. Jadi itu mungkin nanti yang di Ya kalau saya memang sampai hari ini mendaur sampah plastik seperti kulit Indomie, minuman, alhamdulillah sudah jadi tikar. Jadi berlanjut. Itulah P5-nya mereka yang akan dipresentasikan di kelasnya masing-masing. Oh iya Kak. Jadi pilihannya bisa P5, bisa juga yang saya sudah jalankan Kak ya? Iya boleh. Oh, Jadi iya. nanti itu Kak, kita buat, belum. Tapi boleh juga nanti yang kita mau buat itu juga nanti bukti karyata. Supaya kita tidak kerja 2 kali Kak Rista, atau yang lain yang ada dalam Jimit ini, supaya tidak kerja 2 kali, aksi nyata yang kamu buat sekarang bisa persiapan untuk bukti karya. Jadi bikin sebagus mungkin, tidak apa-apa juga itu bukti karyanya, hanya dia ini mungkin dalam bentuk PDF saja dia Kak, toh? Iya. Kalau nanti bukti karya itu dalam bentuk video animasi yang ada musiknya, itu nanti bukti karyanya dia. Karena itu Kak yang produk apa aksi nyataku itu yang paling lama hampir 1 minggu saya kerja itu Kak di Canva itu. Ya, tapi tahu itu yang tadinya walaupun masih kaku-kaku tetapi bisa nih. Oh sudah tahu ini membuat slide baru begini. Kalau di Canva dia kan slide-nya sudah ada. Iya sudah ada Kak. Hanya ya maksudnya ya setidaknya sedikit banyaknya sudah tahu Kak. Hanya ya masih banyak yang mungkin yang fitur-fiturnya yang belum seperti saya lihat itu bukti karyanya teman-teman yang diupload itu ada apa namanya itu ada slide-slide yang PKG saya cari itu anunya juga yang ada tulisan PKG tidak ada. Caranya cari dulu di Google, baru kita simpan filenya di laptop. Sudah itu kita unggah dia di Canva. Jadi ada tinggal kita kasih pindah-pindah. Saya kira Kak, maksudnya sudah disiapkan memang di Canva, jadi saya cari di Tidak. Dia itu harus kita unggah dari punyanya kita. Dari referensi begini, ambil dulu semua gambar yang ada di Google, tahu cari gambar ini yang berhubungan dengan PJOK, atau fotomu yang berkegiatan itu yang ada, ambil itu, jadi itu yang background-nya. Background pertamanya, fotonya kita berkegiatan pada tatap muka. Siap Kak. Jadi itu yang dibuat, buat nanti animasi dengan musik-musiknya, kalau ada yang pintar, kalau seperti Kasair musik pintar dicapcut dia. Jadi pokoknya masing-masing kakak-kakak yang punya keahlian di IT itu bisa kalian gunakan lah. Kalau saya capcut justru saya belum bisa. Kalau yang lain-lain mungkin ya. Tapi kalau capcut belum pernah, karena memang jarang bikin konten saya. Bukan jarang, memang tidak pernah. Nah, mungkin saya lanjut lagi ya kakak, karena berhubung. Nah, intinya saja itu. Intisarinya tadi di halaman ini. Nanti kakak-kakak cari referensi, membuat RTL itu, ada juga yang saya sudah unggahkan, ada yang saya sudah kirimkan. Contoh-contohnya kakak-kakak, ini hanya penjelasan dari yang ini tadi ya. Ini hanya penjelasan dari yang ininya, misalnya judul kegiatannya apa, latar belakangnya, kenapa diangkat itu, latar belakangnya itu kenapa diangkat judul itu. Itu namanya latar belakang. Kemudian tujuannya diangkat materi itu untuk apa, gitu. Nah, capaiannya, langkah-langkahnya, kemudian hasil yang diharapkan. Nanti kakak lihat contoh yang pernah saya kirim. Dia sudah mirip seperti ini. Hanya saya bedanya P5 mendaur ulang sampah. Tapi langkah-langkahnya sama. Ya. Kemungkinan tantangan ya. Jadi ini tadi ya. Ini adalah langkah-langkahnya. Dari yang slide 21 tadi. Aspeknya ini saja. Aspek yang paling penting ini.
Aspek yang paling penting adalah yang pertama adalah ada tujuannya. Ya, makanya setiap apa saja itu pasti tujuannya dulu yang diprioritaskan. Kemudian kelengkapan rencana struktur, deskripsinya, pokoknya yang seperti tadi lah. Ini mungkin masih agak-agak bingung di sini, tetapi ini adalah aspek penilaiannya ya. Yang paling penting isi dalamnya ini tadi harus ada 8 komponen. Apakah ini sudah di screenshot? Ini di foto ya Karis, Kak Akbar, Kak Sarwati, mungkin siapa yang aktif dalam grup ini, silakan foto komponen-komponen ininya. Sudah difoto, Kak? Oke. Kita lanjut saja. Ya, ini lini masanya. Ya, ini tadi. Jadi nanti ada umpan baliknya di hari Selasa. Ya, kita sudah diskusi, kita sudah tanya jawab tadi tentang modul 3, apa saja di modul 3 itu, yaitu kita belajar tentang manfaat dari adanya komunitas belajar di sekolah. Kemudian kita disuruh membuat atau merancang pembelajaran berbasis proyek dengan melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Nah, itu adalah modul 3. Modul 3 yang kita sudah lewati. Kemudian kakak-kakak sudah memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi kakak-kakak akan disuruh membuat atau merancang pembelajaran berbasis proyek, baik itu intrakurikuler maupun P5. Tetapi yang paling bagus P5 supaya hasil kelihatan. Kalaupun tidak, kakak-kakak bisa mencari referensi tugas-tugas kakak-kakak yang lain di Google atau di YouTube. Ya, mungkin. Jadi sedikit Kak. Ya silakan. Jadi setelah RTL ini tugas terakhir atau masih ada tugasnya Kak? Nanti buka LMS-nya Kak. Ini LMS-nya ya, saya share. Ada tugasnya itu. Jadi tugas di LMS-nya itu Kak masih ada masih mana ya? Bukan. Sini. Tugas modul itu setelah RTL malam ini ya, persiapan aksi nyata. Nah, nanti kakak ini kita unggah nih, ada tugasnya sini, unggah produk aksi nyata. Bukan ini ya, salah, sorry. Ini. Setelah persiapan rencana tindak lanjut,
ada tugas, Kak. Nah, tugas itulah yang dikumpul pada RTL 2, ada pernah saya kirim contohnya nih, RTL unggah tugas rencana tindak lanjut. Ya, membuat itu merancang pembelajaran berbasis proyek pada komunitas belajar. Makanya di situ saya buat itu ada diskusi kelompok komunitas belajar saya dalam sekolah itu, tetapi videonya saya sematkan karena dalam bentuk PDF dia dikirim. Ya, setelah kakak-kakak tugasnya itu dikirim, kita tetap maya lagi, harusnya besok, tetapi saya ambil di hari Selasa supaya jangan terlalu ini. Itu pun juga 1 JP ya. Kemudian ya di sini nanti bukti karya. Bukti karya inilah yang kakak buat, masukkan di LMS di PMM-nya masing-masing. Unggah bukti karya pada akun belajarnya. Pokoknya di PMM-nya masing-masing. Nanti saya pandu. Kalau yang sudah pernah kirim bukti karya berarti dia sudah tahu. Tetapi sebelum dikirim di PMM, kirim dulu tugasnya di LMS. Karena saya mau cocokkan apakah dia sudah sesuai atau tidak, karena jangan sampai ada biasa yang bikin konten di luar ranah pendidikan, biasanya seperti itu. Makanya pada saat membuat itu akan kelihatan disetujui atau tidak. Kalau misalnya saya bilang ya silakan unggah, jadi nanti kelihatan di LMS-nya pada saat kakak buka. Kalau saya bilang silakan unggah Kak Ri, silakan unggah Kak Akbar, silakan unggah Kak Sahir, Kak Sarwati, silakan unggah. Berarti kakak mengunggahnya sudah masuk di PMM. Linknya itulah yang kakak masukkan nanti di berbagi bukti karya. Berbagi bukti karya ini kakak kirimkan. Biasa itu kalau kita mau kirim aksi nyata sama teman, mohon umpan baliknya kawan. Nah, jadi kita yang umpan balik. Nah, jadi berapa teman, kirimkan siapa saja. Jadi di sini berbakti bukti karya. Jadi rekan sejawat yang lain atau teman-teman guru yang lain akan memberikan umpan balik. Ya, sudah sampai di situ. Tugasnya sudah tidak ada. Jadi tugasnya itu yang mulai dari malam ini RTL, setelah RTL ini yang tadi membuat merancang pembelajaran PJOK berbasis proyek. Sudah itu kita umpan balik lagi, tatap maya. Ya. Kalau ini refleksi itu tugasnya kakak-kakak mengisi saling jawab-menjawab di dalam kayaknya, saling sahut-menyahuti. Jangan lupa kakak-kakak ada juga ini penilaian kerja fasilitator, kakak isi itu, jadi supaya ada juga evaluasi dari saya, kekurangan saya di mana. Nah itu dia penilaian kinerjanya fasilitator. Itu juga harus diisi Kak, itu wajib. Nah setelah ini bukti karya itu, setelah bukti karya sudah tidak ada kegiatan. Nanti kita menunggu saja perintah dari pusat, apakah memang ada tetap mukanya terakhir sebelum penutupan. Karena kalau kami mengusul harus ada tetap muka, supaya peserta juga itu merasa dihargai bahwa memang kegiatan ini kita lakukan secara nasional. Jadi masa di kabupaten, masa di provinsi lain mereka dikumpul bersama, kemudian kita di sini di provinsi di Bombana misal tidak, atau di Sulawesi Tenggara disatukan begitu kan. Nah, supaya istilahnya juga bermakna lah kegiatan kita ini. Semoga saja, karena sekarang apalagi Kepala BGP beliau sudah tidak ada, pergantian, mungkin banyak hal yang akan diurus ke depannya, ada juga perbaikan-perbaikan. Kita berdoa saja mudah-mudahan kegiatan PKG PJOK ini berlanjut di tahun berikutnya, supaya kakak-kakak juga bisa menjadi fasil seperti apa yang sudah saya lakukan,
bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang lain. Mungkin itu Kak dari saya. Apakah masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Kak Arsin, apakah stay? Belum ya. Kak Hamsa stay dia. Kak Hamsa jangan lupa ya Kak Hamsa, kalau tidak besok atau Selasa. Bisa. Jangan Saya bisa. kirim mana? Saya dekat di rumah dan. Apakah masih ada yang mau ditanyakan kakak-kakak sebelum kita menutup acara kita, kegiatan tatap maya kita pada malam hari ini? Bisa kakak Putri bisa di belajarku. Kenapa Kak Sarwati? Tidak ada Mika. Tidak ada Mi. Wah, Kenapa jelas sekali nih tuh. Kalau Kak Sarwati tuh Kak, jelas sekali. Apalagi nih musimnya nilam ini, wey. luar biasa ya? Ya, semoga panen nilamnya berhasil. Karena nilam itu susah gampang dijagai. Pokoknya macam-macam. Karena pernah saya lihat kepala sekolah lama aku kasih dia tanam, hangus semuanya. Habis modal. Panggil nanti Kak Saraswati kalau sudah panen. Siap jeda saya dipanggil. Saya ini mau naik ambil bibit di kebunnya ini Kak, kalau dipersilahkan karena ngeri harganya nilam sekarang Kak. Berapa dia? Dua berapa Kak Sarwati? 23 kah 24 per kilo sekarang? Jawab Kak Sarwati, berapa satu apakah dia hitungannya? 2 lebih 1 kilo. Oh, 1 kilo. Berarti daunnya atau sudah minyaknya? Minyaknya Kak. Minyaknya. Sudah disuling toh? Iya. Ada juga di sana di daerah Poea di atas, mereka bikin dulu. Oh, ternyata begini kalau disuling itu. Mungkin baiklah kakak, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini, sekiranya kita berdoa dulu. Mungkin Kak Riz bisa memimpin doa penutup. Siap Kak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan Jimit kita untuk malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan dalam kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Berdoa dimulai. Bismillah. Ya. Doa selesai. Terima kasih Kak Aris sudah memimpin doa penutup. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, hal-hal yang misalnya tidak diketahui, kakak-kakak masih bisa bertanya di grup saja. Nanti kita bagi yang tidak hadir mungkin bisa disampaikan bagi teman yang hadir pada malam hari ini terkait dengan tugas-tugasnya. Semoga Kak Sahir mudah-mudahan mendengarkan. Kak Sahir, Kak Hamsa, disegerakan tugasnya dikerjakan karena masih lebih banyak yang kosong daripada yang berisi. Kiranya on kamera dulu kakak-kakak sebelum kita tutup. Bagi yang berada stay di depan kamera. Ceria mukanya Kak Sarwati gara-gara nilam kayaknya nih Kak. Sesuai warna jilbabnya di. Kak Hamsa, bisakah on kamera? Ya, baiklah. Saya ambil gambar 1, 2. Oh itu, hampir nih, belum masuk kita.
1, 2, 3. Sabar dulu Kak Akbar, belum bisa kasih apa-apa. Soalnya saya kirim dulu fotonya satu. Gaya bebas. Anu saja salam olahraga di. Ya, salam olahraga. Karena beda itu di kamera, beda itu kita langsung cepret. Ada prosesnya dia. Oke. Terima kasih kakak sudah membersamai kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita, bagi anak-anak kita di masa mendatang, serta bermanfaat untuk kita bisa bagikan kepada orang lain. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop recording. Jangan lupa Naka Hamsa.